Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Sekarang kita memasuki bab yang kelima, bab yang terakhir di semester pertama, di semester ganjil, semester 1 ya, yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Pada bab ini kita akan membahas 4 bahasan, yaitu yang pertama seputar keseimbangan lingkungan itu sendiri, mulai pengertiannya, kemudian dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem, kemudian nanti juga ada dampak eksploitasi berlebihan secara umum, kemudian upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Sekarang kita masuk dulu yang pertama, yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Jadi pada pertemuan ini kita hanya akan membahas satu bahasan, yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Jadi, lingkungan itu mempunyai kecenderungan untuk berjalan seimbang. Seimbang itu artinya berjalan sesuai porsinya masing-masing. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tidak ketika alam itu memiliki kerusakan, maka alam akan kembali ke wujudnya semula. Nah, contohnya di sini ilustrasikan adalah bumi, yang satu itu buminya berwarna biru, ini artinya buminya itu ke dalam keadaan seimbang, kemudian di sebelahnya keadaan bumi dalam keadaan tidak seimbang. Nah, alam itu atau lingkungan itu mempunyai daya dukung lingkungan. Artinya sebetulnya lingkungan itu mempunyai kemampuan untuk mendukung apa? Mendukung makhluk hidup, mendukung keberlangsungan kehidupan pada suatu tempat. Yaitu lingkungan itu jadi mempunyai kemampuan untuk mendukung terjadinya suatu proses kehidupan di suatu tempat. Kemudian ketika lingkungan itu mengalami kerusakan, mengalami perubahan, maka lingkungan mempunyai yang disebut daya lenting lingkungan, artinya daya pulih. Jadi lingkungan itu bisa memulihkan dirinya sendiri. Contoh sederhana ya. Ketika musim hujan itu kan di halaman rumah atau di kebun samping rumah biasanya kan rumput tumbuh sangat tinggi. Kemudian rumput itu kita tebang, kita habiskan sampai habis misalkan. Kemudian apa yang terjadi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kemudian akan ada rumput-rumput baru yang tumbuh. Kemudian akan ada hewan-hewan lagi, akan ada nanti kodok muncul lagi, kemudian ular ada lagi, serangga-serangga muncul lagi. Nah, itu yang disebut daya lenting lingkungan. Jadi lingkungan itu mempunyai kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ketika terjadi suatu perubahan, ketika terjadi suatu kerusakan. Nah, misalkan kemudian ketika terjadi gunung meletus. Nah, proses gunung meletus kita sudah bahas itu bahwa itu adalah proses alami, itu adalah juga merupakan proses bagian dari menjaga keseimbangan bumi. Jadi gunung itu harus meletus. Kenapa harus meletus? Kalau nggak meletus, di dalam buminya itu nanti bergejolak panas, karena di dalam bumi itu kan panas. Nah, salah satu cara mengeluarkan kekuatan dari dalam bumi adalah dengan melalui gunung meletus tadi. Kemudian ketika terjadi gunung meletus, otomatis kan merusak hutan, jadi gundul, kemudian perkebunan habis, semuanya habis. Nah, itu berarti apakah gunung itu merusak? Sebetulnya tidak. Karena apa? Karena di balik bahaya letusan Gunung Merapi itu kita tahu bahwa tanah yang paling subur adalah tanah bekas letusan Gunung Merapi, gunung berapi. Nah, itu. Jadi dengan tanah yang subur otomatis akan timbul lagi kehidupan di sana. Tumbuhan akan bisa tumbuh lagi. Kemudian lingkungan itu akan pulih kembali. Ini adalah bagian dari proses atau bagian dari daur kehidupan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini interaksi antar komponen. Jadi bagian dari keseimbangan lingkungan itu adalah interaksi antar komponen dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi keseimbangan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari
adanya interaksi antar komponen yang ada di lingkungan tersebut. Komponen dalam suatu lingkungan itu adalah kita sudah bahas di bab sebelumnya, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, mereka ini saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Interaksinya seperti apa? Contoh, kalau misalkan pada makhluk hidup, biasanya interaksinya itu yang sering kita sebut dengan rantai makanan. Jadi proses makan dan dimakan. Kemudian banyaknya rantai makanan yang terjadi, maka kita mengenal istilah jaring-jaring makanan. Nah, itu artinya kok Bu dimakan kok bisa seimbang, habis dong. Nah, kita mungkin secara sekilas kita mikirnya kalau dimakan berarti kan habis. Nyatanya tidak. Nyatanya disitulah terjadi keseimbangan. Ya, misalkan pohon, kita ya, ambil contoh satu macam rantai makanan, misalkan padi atau rumput dimakan oleh herbivora, kemudian herbivora dimakan oleh karnivora mati, kemudian dia diuraikan oleh detrivor, kemudian nanti dia akan menyuburkan tanahnya itu tanah yang subur akan menumbuhkan pohon lagi. Itu satu contoh siklus rantai makanan. Sekarang misalkan terjadi keseimbangan kalau prosesnya seperti itu. Ada rumput, ada herbivora, ada karnivora, kemudian karnivoranya mati, ada bakteri di situ, kemudian kembali lagi ke tanah, terus berputar daurnya. Itu yang disebut seimbang. Nah, biasanya yang membuat ketidakseimbangan di dalam makhluk hidup itu adalah ketika salah satunya tidak ada. Misal, ya, biasanya kita manusia itu kan suka memburu atau suka istilahnya menganggap hewan-hewan karnivora itu sebagai hewan-hewan yang harus diburu, harus dihilangkan. Misalkan kita punya sawah menanam padi, yang kita hilangkan misalkan ular. Kenapa? Karena ular itu menakutkan. Sekarang lihat, apa yang terjadi ketika ular itu hilang dari ekosistem atau ketika ular itu hilang dari sebuah siklus rantai makanan? Apa yang terjadi? Sedangkan si ular itu kan dia selain menakut-nakuti manusia, dia juga kan memakan tikus. Ketika ularnya hilang, ularnya diburu, ularnya dihabisi, apa yang terjadi? Tikusnya merajalela. Tikus akan melebihi populasinya. Kenapa? Karena dia nggak ada yang makan. Itu. Disitulah terjadi ketidakseimbangan. Nah, sekarang kalau misalkan kita mendengar berita misalkan harimau memangsa manusia, buaya memangsa manusia, kemudian apalagi memangsa manusia, itu sebetulnya karena ketidakseimbangan lingkungan. Karena hewan si karnivora itu salah satunya adalah dikurangi tempat hidupnya, dihabisi makanannya, karena artinya mereka kalau misalkan mereka memakan, misalkan si karnivora, si harimau itu memakan herbivora. Sekarang di hutan itu sudah tidak ada lagi herbivora karena hutannya juga sudah tidak ada, ya. Atau misalkan herbivoranya diternak katanya, jadi di sana nggak ada lagi. Maka apa yang terjadi? Otomatis si karnivora ini akan turun gunung mencari makanan. Nah, itu. Jadi sebetulnya konflik antara manusia dengan binatang buas itu adalah bagian akibat dari ketidakseimbangan lingkungan. Nah, kemudian hubungan atau interaksi komponen abiotik apakah sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan lingkungan? Otomatis. Kenapa? Karena kita sudah bahas di apa pengaruhnya di faktor abiotik ini terhadap kelangsungan makhluk hidup. Sekarang misalkan air aja. Ketika air sungai misalkan yang digunakan untuk hewan-hewan minum, digunakan untuk mengairi tumbuhan, kemudian digunakan untuk mengairi sawah, terkena limbah misalkan, otomatis hewan-hewan minum di situ mati. Kemudian atau otomatis kita mau mencuci di situ jadi gak jadi karena airnya kotor, atau hewan gak jadi minum di situ, kemudian dipakai buat mengairi sawah juga tidak bisa karena banyak limbahnya. Seperti itu adalah daya dukung komponen abiotik terhadap keseimbangan lingkungan. Jadi interaksi antar semua komponen itu mendukung terjadinya keseimbangan dalam suatu lingkungan.
Nah, sekarang kemudian kita akan bahas tentang suksesi. Suksesi itu adalah proses perubahan komposisi makhluk hidup yang ada di suatu daerah. Jadi perubahan komposisi itu yang tadinya kita anggap misalkan yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi berkembang, menjadi lebih berkembang lagi, itu yang disebut dengan suksesi. Nah, suksesi ini ada dua macam, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Sebetulnya suksesi sekunder itu adalah sebagian dari suksesi primer. Jadi kalau suksesi primer itu adalah dari mulai tidak ada apa-apa menjadi banyak beraneka ragam apa-apanya. Kalau sekunder itu dari sudah ada cuma sedikit kemudian menjadi banyak. Apa yang sedikit, apa yang tidak ada? Sekarang kita lihat dulu ilustrasi dari suksesi primer. Ini Ibu ambilkan dari YouTube ya. Ini suksesi primer. Nah, di sini kita bisa lihat proses dari suksesi primer. Nah, ini tadinya suatu lahan, itu lahan hijau, ada tumbuhannya, kemudian lahan itu mengalami kebakaran, misalkan kebakaran hutan akibat alasannya kebakaran hutan bisa macam-macam. Sehingga di situ tidak ada yang bersisa, misalkan kebakarannya misalkan sangat hebat sehingga tidak ada yang tersisa. Yang tersisa itu hanya bebatuan, makhluk yang tidak hidup, sedangkan pohonnya semuanya mati, hewan-hewannya otomatis juga tidak ada. Nah, kemudian bebatuan ini kan sisa-sisa kebakaran tadi menjadi kering, menjadi tinggal bebatuannya saja yang tersisa. Nah, disinilah proses suksesi primer dimulai. Nah, ketika yang tadinya tidak ada apa-apa, tidak ada makhluk hidup sama sekali, kemudian kalau misalkan hujan turun, maka yang timbul atau yang hidup pertama kali ini adalah lumut. Nah, makanya lumut itu disebut dengan tumbuhan perintis. Artinya perintis itu kan dia awal mula kehidupan. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu daerah itu bisa ditinggali atau tidak, lihat aja ada lumutnya atau enggak. Kalau di situ ada lumutnya, maka yang lain itu udah otomatis bisa hidup, makhluk hidup yang lain. Misalkan kita ada kolam, kalau di kolam itu sudah ada lumutnya, oh berarti di situ sudah bisa ditinggali. Karena lumut itu kan makhluk hidup, berarti di situ sudah ada oksigennya, sudah bisa dipakai untuk makhluk hidup yang lain. Nah, lumut itu disebut sebagai tumbuhan perintis atau makhluk hidup perintis. Dari lumut kemudian nanti berkembang menjadi herba. Herba di sini adalah tumbuhan-tumbuhan yang kecil, misalkan rumput, kemudian tumbuh-tumbuhan yang kecil lagi yang ya tingginya seperti rumput lah gitu. Kemudian nanti berkembang lagi menjadi tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu itu adalah tumbuhan semak-semak ya, yang tidak terlalu besar. Umumnya misalkan seperti misalkan pohon-pohonan yang agak tinggi ya, tetapi bukan pohon besar. Kemudian nanti lama-kelamaan akan tumbuh juga di situ pohon yang berkayu yang bisa tumbuh. Kemudian nanti lama-lama akan menjadi pohon berkayu keras, artinya sudah menjadi sudah menjadi banyak, sudah menjadi besar, pohon-pohon besar bisa tumbuh. Itu yang disebut dengan suksesi. Jadi perubahan komunitas di suatu lingkungan dari yang mulai kalau primer, dari mulai yang tidak ada apa-apa sampai menjadi komunitas klimaks. Klimaks itu artinya yang terakhir ini. Kalau suksesi sekunder artinya lahannya ini mengalami perubahan, misalkan kebakaran, tetapi kebakarannya yang tidak menghabiskan semua, jadi masih ada sisa-sisa tumbuhan. Nah, itu nanti akan berkembang. Jadi suksesi sekunder itu adalah tidak dari awal, tapi masih ada sisa tumbuhan sedikit, dan nanti baru berkembang. Jadi hutan lagi. Nah, ini contohnya adalah yang gambar yang atas ini adalah lahan yang sama, tempat yang sama sebelum terjadi kebakaran hutan dan setelah terjadi kebakaran hutan. Jadi kalau
ini di luar negeri ya, di Australia kalau tidak salah. Jadi kalau di luar negeri itu kalau kebakaran hutan itu sangat-sangat luar biasa, dari mulai yang tadinya hutan lebat sampai kering kerontang, tidak ada seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, dari yang tidak ada kehidupan sama sekali ini, nanti alam akan memulihkan dirinya sendiri. Nah, contohnya di sini gambar yang bawah ini adalah proses suksesi yang membutuhkan suksesi itu prosesnya tidak sebentar tetapi sangat-sangat lama. Di sini dari mulai tahun 2001 bisa menjadi hijau, bisa menjadi hutan lagi itu di tahun 2019, butuh waktu 18 tahun untuk menjadi seperti ini. Jadi tidak mudah memang melakukan suksesi atau memulihkan lingkungan menjadi seimbang kembali. Tapi setidaknya dengan menyeimbangkan lingkungan kembali, kita akan membuat bumi yang kita tinggali ini menjadi nyaman. Nah, untuk keseimbangan lingkungan sudah cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.